Banyak klien bilang atau orang lain bilang, motret kan gampang, cuma jepret-jepret doang jadi. Pakai handphone juga bisa. Punya bekas ya di hati ini, terluka gitu ceritanya. Oke, nama saya Mario Wibowo. Saya fotografer arsitektur dan interior sekarang. Dan sekarang sudah rolling ke videografer juga kebetulan karena market menuntut harus bisa bikin video. Anyway, cerita singkatnya, saya itu dulu sekolahnya arsitek. Sekolah arsitek, lalu lulus, masih jadi arsitek selama 7 tahun, sampai akhirnya saya memutuskan untuk pindah haluan menjadi full-time photographer. Ya, singkat cerita, saya bukannya tidak suka sama arsitektur, saya suka arsitektur, tapi industri arsitektur itu yang agak berbeda dari bayangan saya awal waktu masuk sekolah. Jadi waktu masuk sekolah saya sudah punya specific vision kalau saya itu nggak mau ngapal, nggak mau ngitung, maunya cuma gambar. Visi saya cuma itu aja. Tapi ternyata waktu sekolah ngitung, ngafal, dan gambar. Makanya akhirnya saya jalanin tetap sekolahnya sampai selesai semua. Saya tetap coba di industrinya sampai akhirnya ya saya merasa ya ini bukan saya. Makanya akhirnya saya switch ke fotografi. Ya untungnya sih waktu itu bisa menemukan fotografi ya tahun 2007-2008 DSLR lagi booming banget. Saya iseng-iseng main, saya ikut beli, lalu keterusan ternyata hobinya yang sangat menyenangkan ya, hobi yang menyenangkan, kemudian sekaligus hobi yang juga mahal. Jadi semua berawal dari situ, karena hobi yang mahal, saya mulai pelan-pelan coba cari duit dari situ. Gimana caranya cari duit ya? Lalu saya fotoin anaknya teman, saya fotoin keluarga, saya fotoin maternity. Saya sempat mengajar juga untuk teman-teman yang baru belajar fotografi, saya ngajar, dapat duit, beli lensa, dapat duit, beli flash, dan lain seterusnya. Lama-lama kok, enak juga ya, ini cari duitnya lebih cepat gitu, lebih nggak jelimet lah menurut saya. Jadi sehari motret, ngedit, selesai. Sedangkan kalau misalnya kita di industri arsitektur kan, bikin rumah, ngedesain 3-4 bulan, construction 8 bulan, mungkin jadi satu project setahun. Cukup lama buat saya, belum lagi retensinya, ntar kalau ada masalah ini, masalah itu, dipanggil-panggil mulu, nggak kelar-kelar. Jadinya, makanya saya lebih prefer fotografi yang langsung selesai. Jadi saya switch ke full-time fotografer tahun 2012. Nah, di tahun 2012 itu nggak langsung fotografi arsitektur juga. Jadinya, ya seperti semua fotografer baru, pasti kita cobain semua genre lah ya. Jadi ya saya ngajar juga, saya bikin fotografi trip juga, keliling-keliling Bali, Jogja, Singapura, ke Hong Kong. Terus saya ngerjain foto family, saya ngerjain pre-wedding, wedding, bikin workshop, pokoknya segala macam dicobain. Foto model juga di studio, kan saya ada studio. Jadinya ya semua genre dicoba, yang making money yang mana. Walaupun kalau tanya sama teman-teman senior, selalu kalau mereka bilang mau cari duit di wedding, duitnya ada di wedding. Mau cari duit di fotografi, ya duitnya ada di wedding. Jadi kita semua berlomba terjun ke wedding. Belilah lensa tele putih gitu kan, kalau punya kamera sama lensa panjang begini tuh kayaknya keren banget zaman dulu. Jadinya ya udah kita ikutin jalurnya ke situ. Iya duitnya ada, tapi tergantung passion setiap orang ya, setiap orang passionnya kan beda-beda. Mengapa itu pilihan saya akhirnya jatuh kepada fotografer arsitektur interior. Walaupun sama-sama bangun pagi, sama-sama motret, tapi ya kebetulan saya punya background juga sekolahnya arsitektur kan, jadi saya tahu betul arsitektur interior itu kayak apa, butuhnya apa. Kalau ada sekolah mengenai wanita, mungkin saya jago foto wedding karena belajarin wanita segitu lama gitu kan. Jadi ceritanya gitu. Apa aja yang harus diperhatiin kalau dalam memotret arsitektur ya? Banyak sih itemnya sebenarnya yang harus diperhatikan kalau kita benar-benar detail ya. Tapi standarnya lah, basicnya ya kita kalau garis-garis vertikal dalam foto itu maunya lurus ya, vertikal ya. Jadi supaya fotonya tampak rapi. Karena kan kalau arsitek ngedesain tuh kan kadang-kadang emang ada yang miring-miring juga segala macam ya. Jadi kalau misalnya kita motretnya juga udah mencong-mencong, kayaknya ide desainnya nggak nyampe gitu ya. Makanya garis vertikal harus lurus, warna jangan terlalu ngejreng,
komposisi ya rapi, informasi desainnya harus dapat. Kalau motretnya buat desainer ya, kalau motretnya buat developer ya fotonya harus jualan, maunya lebar, kelihatan semua, bisa jualan. Nah kalau fotonya buat orang lighting, ya lightingnya harus kelihatan bagus, cantik gitu kan. Kemudian ya intinya sebenarnya komunikasi aja sih. Jadi kita punya klien siapa, kita ngobrol, maunya apa, tujuannya, end goalnya dia mau ngapain gitu kan. Kalau arsitek kan maunya jualan portfolio desain, jadi desainnya harus nyampe gitu. Kalau misalnya kontraktor apa, ngeliatin produk jadinya, bikinannya rapi gitu. Orang lighting udah pasti lightingnya harus bagus gitu kan. Kalau developer maunya semuanya, jadinya ya harus bisa semua gitu. Ya singkat cerita, menurut saya nomor satu yang paling penting belajar komunikasi. Itu yang sering fotografer pemula tuh lupa mikir. Kalau misalnya mau jadi fotografer itu yang penting jago motret. Sekarang coba deh lihat orang yang jago motret doang tapi nggak bisa ngomong, itu bisa jadi nggak? Ada sih yang bisa jadi, segelintir lah memang karena karyanya outstanding banget. Tapi kalau yang karyanya biasa-biasa aja dan jualan rame juga ada, padahal fotonya biasa aja. Nah kalau misalnya di sosmed itu cuman banyak orang nyinyir, biasanya bilangnya gila cuma begini doang aja laku banget segala macem. Ya justru that's the point gitu loh. Very simple, foto lo nggak usah bagus-bagus amat. Mau motret pakai lensa f1.0 sama pakai lensa f1.4, coba jajarin dua foto, tanya ke klien Anda, klien lo bisa bedain nggak itu foto dua biji? Di foto sama medium format sama foto APS-C, kamera APS-C, kliennya bisa bedain nggak? Nggak bisa. Jadi itu cuman buat fotografer aja yang idealis, teknis, harus mahal, harus bagus, segala macam alatnya, state of the art alat. Bullshit, bukan itu. Sebenarnya it's the end product, it's the communication, dan it's the experience terhadap klien kita ya, bahwa selama perjalanan dari pertama kali mereka engage kita sampai hasil akhirnya tuh experience-nya kayak apa. Itu yang value-nya lebih mahal dibandingin cuman foto bagus doang. Oke, pasti banyak yang sering denger kalau banyak klien bilang atau orang lain bilang, motret kan gampang, cuma jepret-jepret doang jadi. Pakai handphone juga bisa. Itu benar banget, benar banget. Motret itu semakin gampang, semua peralatan semakin teknologinya canggih-canggih sekarang ya, jadinya tinggal kayak point and shoot juga jadi. Kadang-kadang iPhone aja lebih bagus dibandingin foto pakai kamera biasa. Ya benar. Terus kenapa mesti bayar fotografer mahal-mahal? Nah, jadi kita sebagai profesional fotografer itu juga bukan manusia yang paling jago kalau menurut saya. Kadang-kadang saya motret sama amatir, fotonya bisa kadang-kadang bagusan amatir gitu. Jadi kenapa mesti bayar hire fotografer? Ya kita dibayar untuk profesionalitas kita ya. Jadi kita itu dibayar mahal untuk bisa komit ke pekerjaan kita dan make sure kita deliver sesuai yang klien kita mau. Sekarang kalau kalian dipotretin sama teman kalian, berapa lama fotonya dikasih? Kadang-kadang malah fotonya nggak nyampe. Bener kan? Susah banget minta fotonya gitu. Jadi kalau kita sebagai fotografer ya kita make sure everything terdeliver dengan baik. Dan seperti kayak topik sebelumnya saya ngomong kan, fotografi nggak cuma hasil foto bagus doang, it's about the experience ya. Jadi kita make sure kalau dari the first point of contact klien ketemu kita make sure service-nya bagus semuanya, pas photoshoot semuanya nyaman. Lalu abis photoshoot jelas tuh kita bilang kita pilihin foto dulu, nanti kamu pilih, lalu nanti kita edit sampai jadi, berapa lama kita deliver, hasil delivery-nya, packaging-nya gimana, it's all good. Jadi nggak cuma sekedar foto bagus, jadi kita dibayar itu untuk profesionalitasnya. Kalau hasil foto ya relatif lah ya, masa ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Kalau yang nggak bisa ngerti foto bagus seperti apa, ya bayar fotografer yang murah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngerti value dari fotografi itu sendiri, yaitu serangkaian cerita dari awal sampai akhir semuanya, which is the real value of photography, ya mungkin itu yang bersedia untuk bayar dengan harga lebih mahal.
Jadi pilihannya saya serahkan kepada Anda gitu. Mau foto gratis sama amatir, sok silahkan gitu. Tapi kalau mau tahu beres, ya maybe hire kita fotografer. Oke, jadi hal-hal yang paling nyebelin, atau paling ngeselin, atau paling duka dalam fotografi arsitektur ya. Sebenarnya itu ada banyak sekali cerita ya, karena kita handle klien banyak banget, kita handle project banyak banget, kita juga handle keadaan alam yang juga nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi ada beberapa yang saya ingat, semua kebanyakan terjadi di awal-awal karir ya. Jadi yang kita tanpa pengalaman, terus dengan tuntutan yang ada, kita nggak bisa punya tameng gitu. Akhirnya kita harus kerjain dengan sulit. Jadi saya ingat dulu, saya pernah ngerjain satu project yang request dari klien adalah dia maunya bangunannya terkena matahari gitu. Kebetulan proyeknya ada di Pondok Indah, rumah saya di Kelapa Gading ya. Jadi tahu sendiri kan Kelapa Gading Pondok Indah tuh zaman dulu 1,5 jam minimum baru sampai. Saya ke sana hari pertama mendung. Datang lagi besok hari kedua mendung, hari ketiga mendung. Dan terus akhirnya sampai hari ke-8 kali saya datang, itu baru saya dapat matahari. Ya sekarang bayangin kalau cari duit satu proyek mesti 8 hari ke sana. Boncos dong. Gitu. Jadi kita dari situ kita sempurnakan kontrak kita bahwa kalau kita motret itu based on one day shoot misalnya, atau 2 days, tergantung persetujuan, terserah mau berapa hari dengan nominal sekian berapa lama. Jadi itu sudah jelas. Jadi kalau misalnya sampai kebutuhannya lebih dari yang kita janjikan, ya ada additional cost. Jadi itu menurut saya lebih fair, karena kita urusannya sama matahari sama hujan, ya kita nggak bisa ngontrol gitu. Kita mana tahu kapan hujan, kapan ada matahari. Jadi itu pengalaman yang lumayan menurut saya membuat saya trauma. Kemudian kita pernah juga motret sampai gudang juga disuruh foto. Gudang cuma ukuran 1x2 disuruh foto. Buat apaan gitu loh. Jadi dari situ, karena dulu kita dealnya semua foto kita kasih gitu. Ya udah, kalau semua foto dikasih artinya semua suruh foto. Sampai kamar servis, ruang ME, ruang genset juga disuruh foto. Karena semua foto akan dikasih. Effort buat kita gunanya apa foto ruang genset gitu? Nggak ada. Itu semua cuma buat memuaskan klien yang menurut saya, mohon maaf ya, serakah, mau segala macam dipakai juga belum tentu fotonya gitu kan. Nah makanya dari situ saya juga belajar bahwa oke, dealing paket sekian, jumlah fotonya sekian, cuma dapat 10 foto, cuma dapat 15 foto, ya udah itu yang saya kasih. Jadi artinya kalau kita motretin ruang-ruangan yang tidak perlu, dia cuma buang waktu kita buat apa? Dia juga nggak dapat fotonya kan. Nah dari situ makanya kita jelas gitu kan. Ya gue cuma kasih yang gue edit aja, yang gue pilih. Kalau nggak usah ya, yang nggak perlu ya nggak usah. Artinya tenaga kita bisa maksimalkan di foto yang memang menurut kita penting. Dibandingin kita dari pagi sampai malam lari-lari ngejar-ngejar shortlist yang menurut saya nggak perlu. Gitu. Ibaratnya kalau lagi motret wedding, disuruh fotoin tamu satu-satu, belum tentu juga kenal tamunya siapa gitu kan. Ya kita kan foto pasti keluarga inti dan saudara yang dekat-dekat dong. Ya itu sama gitu. Kalau di industri foto interior, ya lu mau ngapain fotoin ruang servis yang nggak kepake, kecuali ruang servisnya desainnya pakai travertin semua, mungkin mau di foto ya ayo sok lah gitu ya. Tapi kalau enggak ya ngapain. Ya itu dua hal yang menurut saya lumayan punya bekas ya di hati ini, terluka gitu. Project yang paling berkesan tuh banyak ya, karena jam terbang udah lumayan banyak, motretin project juga lumayan unik-unik. Saya tuh paling seneng personally project yang menggunakan raw materials ya, jadi yang kayu doang, yang beton doang gitu, yang bata gitu-gitu saya demen banget secara personal ya. Jadinya terus yang lokasinya agak aneh-aneh gitu, agak di mana. Jadi saya pernah motret Suri Bali tahun 2014 apa 15 gitu ya. Kita motret itu 7 hari saya nginep di Suri, pindah-pindah unit kamar, ada yang kamar ngadep sawah, ngadep gunung, ada yang ngadep laut, semua cobain satu-satu sambil motret. Jadi itu menurut saya pengalaman yang apa ya, libur sambil kerja banget gitu. Libur sambil kerja selama seminggu itu oke banget. Terus
Saya pernah motret gereja di Kalimantan Tengah ya, di Sajau gitu. Gereja yang terbuild dari konstruksinya kayu semua. Kita motret di tengah ladang kosong, cuma ada gerejanya satu. Ada di baju saya anyway, ini gerejanya. Iseng-iseng bikin kaos. Ini juga pengalaman yang menurut saya sangat berbekas ya, karena kita travelnya juga lumayan jauh, naik pesawat dari Jakarta ke Balikpapan, lanjut ke Tanjung Redep, dari Tanjung Redep naik mobil lagi 5 jam baru sampai site. Jadi bisa lihat di vlog saya anyway di YouTube, itu ada behind the scene-nya. Terus project apa lagi ya yang aneh-aneh ya, itu sih yang keinget ya sekarang, karena jarak jauh, lokasinya aneh atau nginepnya lama, biasanya gitu-gitu tuh. Oke, sekian dari saya. Jadi itu sekilas saya share pengalaman saya. Tunggu konten saya yang berikutnya di Iwa TV, the newest private cluster at Bogor Downtown. Jangan lupa buat klik like, subscribe, share, dan komen. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.